Halo semuanya, selamat datang kembali di Pensiun Everywhere episode ke-8 yang adalah bagian kedua dari topik besar jualan after 40. Nah, di episode kali ini aku mau bahas tentang reseller atau jualan sebagai reseller. Apa sih pro dan cons-nya jadi reseller? Terus, dengan pengalamanku sebagai reseller, enak mana jualan barang lokal atau barang impor? Yuk kita mulai. Reselling alias beli barang kemudian dijual lagi. Ini adalah cara jualan favorit para pemula bisnis, termasuk aku di saat itu. Soalnya proses dan sistemnya kayaknya gampang dan simple. Sebagai reseller berarti kita mesti keluar modal beli barangnya dulu. Karena kita akan dapat diskon berdasarkan kuantitas barang yang kita beli. Biasanya diskonnya bisa dapat sekitar 10% sampai 40%. Tapi ini juga tergantung dengan kategori produknya ya. Ketika pertama kali jualan sebagai reseller, aku jualan barang impor. Jenisnya, nah ini sama seperti yang aku singgung di episode sebelumnya, aku jualan natural skincare product. Ini produk dari Australia. Sementara produk madu dan turunannya, ini dari New Zealand. Kenapa sih jualan barang impor? Apakah memang sengaja? Apakah lebih gampang dijual? Lebih gampang dicari suppliernya, atau suppliernya memang lebih banyak? Sebetulnya enggak, itu semua enggak masuk pertimbangan. Aku murni jualan barang impor karena kebetulan ada merek natural skincare dari Australia masuk ke Indonesia, dan saat itu mereka membuka lowongan untuk jadi reseller. Kebetulan aku baca informasinya dan aku apply. Terus yang kedua, produk Manuka Honey. Ini aku dikenalkan sama teman yang punya teman yang adalah importir langsung produk Manuka Honey merek tertentu dari New Zealand. Jadi dua-duanya karena kebetulan. Apakah jadinya lebih gampang dijual? Enggak juga. Ini harus dilihat dari kasus per kasus. Karena produk natural skincare dan produk Manuka Honey ini kan dua-duanya barang impor ya. Tapi ceritanya bisa beda. Produk natural skincare dari Australia yang aku jual ini sebetulnya mereknya cukup terkenal di Australia. Terutama buat kulit bermasalah, dermatitis, eksema, kulit iritasi, kulit sensitif, sampai ketombe. Tapi ya, merek ini tuh belum kedengeran di Indonesia. Dan di tahun 2013 ketika mereka masuk Indonesia, tren natural skincare itu di negara kita belum se-happening dan seramai sekarang. Plus di tahun-tahun itu, kiblat skincare kita itu masih ke Eropa, Amerika, Jepang, Korea. Jadi skincare Australia itu kayak belum something, belum diperhitungkan gitu. Sehingga ketika jualan produk ini, merek ini, effortnya tuh jadi lebih. Karena mesti mulai dari memperkenalkan merek dulu, memperkenalkan asal mereknya, terus mengedukasi pentingnya pakai natural skincare buat kulit bermasalah, sampai akhirnya kenapa harus pilih produk ini dan penjelasan tentang masing-masing produknya. Jualan merek ini nggak bisa instan, prosesnya lebih lama. Dan ya kita tahu juga konsumen perlu waktu untuk belajar tentang merek ini, tentang produk ini, dan untuk mengambil keputusan apakah yes aku mau cobain atau enggak. Untungnya si importirnya ini cukup rajin bikin acara dengan media. Jadi lumayan lah ya buat exposure. Plus produk ini tuh sebetulnya ada di farmasi kayak Guardian sama Watson gitu. Jadi lumayan lah, paling enggak calon konsumen itu pernah lihat di farmasi gitu. Sementara jualan madu itu kasusnya beda banget. Aku jualan salah satu merek madu Manuka dari New Zealand. Madu Manuka ini adalah madu premium, pricey karena kandungan antibakteri dan antivirusnya tuh tinggi. Manfaat kesehatan dari madu Manuka sendiri itu udah terbukti dari banyak penelitian ilmiah. Mulai dari bisa nyembuhin luka, nyembuhin jerawat, sakit tenggorokan, kesehatan mulut, kesehatan pencernaan, dan macam-macam deh. Plus, pemerintah New Zealand sendiri secara masif mempromosikan madu Manuka sebagai salah satu komoditas unggulan negaranya. Buat kalangan tertentu, madu Manuka ini udah populer banget.
Madu manuka sendiri sebetulnya ada tingkatannya berdasarkan kandungan antibakterinya, mulai yang paling rendah sampai paling tinggi. Ya harganya ngikutin dong, dari yang paling rendah berarti harganya paling murah, sampai kandungan antibakteri paling tinggi harganya paling tinggi. Menariknya jualan produk ini adalah nggak usah jelasin produknya secara detail, orang udah tahu manfaatnya apa. Bahkan di musim flu, musim pergantian cuaca gitu yang banyak orang sakit, wah perputaran jualan madu ini cepet banget. Orang udah nggak pakai nanya-nanya lagi ini manfaatnya apa, bisa begini begono, nggak lagi. Ini beneran kasus yang beda dengan skincare tadi. Dan menariknya lagi, semakin tinggi kandungan antibakterinya, dalam artian harganya lebih mahal, itu malah lebih gampang jualannya ketimbang jualan madu manuka dengan kandungan antibakteri rendah yang harganya lebih murah. Kalau kamu tertarik menjadi reseller barang impor, aku punya 3 tips buat kamu. Yang pertama, ambil dari importirnya langsung, karena ini jaminan kamu bakal dapat barang ori dan biasanya kamu akan dapat harga yang lebih bagus atau lebih kompetitif dibanding kalau kamu ambil dari tangan kedua atau tangan ketiga. Kedua, namanya juga barang impor, jangan lupa ketika menetapkan harga jual, masukkan unsur pertimbangan kurs dan aturan bea cukai. Gini ya, harga beli kita ke importir itu bisa naik turun, nggak stabil sesuai dengan nilai kurs. Dengan memasukkan unsur pertimbangan ini, setidaknya kita menjaga agar margin dan harga jual kita tetap stabil. Nggak dikit-dikit ada perubahan harga kurs, harga beli kita ke importir berubah, kita harus ngubah harga lagi, kan pusing. Ketiga, selalu punya backup merek di kategori produk yang laku banget. Entah backup merek kedua, merek ketiga, terserah, tapi kita punya backup. Kenapa? Begini, barang impor itu perlu waktu untuk dikirim dari negara asalnya ke Indonesia. Nah, bisa jadi kalau ada kendala pengiriman karena apapun itu, bisa karena aturan bea cukai berubah, bisa karena ada kendala di kontainer, bisa karena kendala yang lainnya. Nah, itu bisa mengakibatkan kekosongan barang yang cukup lama. Di kasus aku mengalami hal ini untuk madu manuka yang adalah jualanku yang paling laku. Dan aku cuma jualan 1 merek. Dengan kendala pengiriman dan barang kosong selama 3 bulan, akibatnya konsumenku pindah ke merek madu manuka lain dari penjual yang lain. Kalau jualan produk merek lokal gimana jadi reseller barang lokal gitu? Nah, aku sempat jualan sebagai reseller barang lokal, merek lokal di kategori produk yang sama, yaitu produk natural skincare dengan jenis barang seperti sabun, krim, dan face oil. Ini suppliernya aku juga dapat dari kenalan teman, dan saat itu aku rajin hunting mencari produk-produk ini di Bali dari merek-merek artisan. Apa sih plus poinnya? Mungkin karena ini artisan ya, sehingga plus poinnya adalah untuk mendapatkan harga sebagai reseller, jumlah barang yang aku beli itu nggak sebanyak kalau aku beli sebagai reseller barang impor. Kemudian aturan sebagai resellernya juga lebih fleksibel. Sisi lain menjual merek lokal, merek artisan yang biasanya handmade, homemade ini adalah mereknya biasanya belum terkenal. Kemudian media exposure atau publikasinya belum banyak atau malah mungkin tidak ada. Plus produsennya biasanya minim dana iklan, dana promosi, dana marketing. Sehingga jualan produk ini jadi lebih challenging. Sebagai reseller kita tentunya ingin supaya stok barang kita segera terjual. Tapi kalau kita sebagai reseller yang harus mengeluarkan budget iklan besar untuk mengiklankan merek-merek yang bukan punya kita, plus penjualnya juga bukan cuman kita, kok rasanya jadi dilema. Tapi anyway, kalau kamu tertarik menjadi reseller produk natural skincare, saat ini rasanya masalah yang aku hadapin tidak akan kamu hadapin, karena merek produk lokal saat ini sudah banyak, pilihannya banyak, mereka punya strategi marketing yang lebih paten dan dana iklan yang cukup besar. Yang jelas, baik kita reseller barang impor ataupun barang lokal, kita mesti ingat bahwa kita bukanlah satu-satunya penjual barang itu. Ada penjual lain di luaran sana yang jualan barang yang persis sama yang kayak kita jual. Atau malah mungkin kita harus bersaing dengan importir atau pemilik mereknya. Ini kasus yang aku alamin ya.
Ketika importirnya jualan eceran juga, jualan ke konsumen akhir, pakai diskon buy one get one alias diskon 50%. Sebagai reseller pasti manyun karena kita dapat diskon resellernya itu hanya sekitar 20-30%. Itu pun harus mengambil barang dalam jumlah tertentu. Gimana ceritanya reseller mau bersaing dengan importir langsung atau pemilik merek langsung? Dan dengan banyaknya penjual yang menjual barang yang sama, yang kurang lebih mirip-mirip dengan harga yang juga kurang lebih sama di platform media sosial dan marketplace, di mana konsumen itu juga gampang untuk ngebandingin review, rating, harga antar penjual, maka sebagai reseller, strategi bersaing kita itu selain pengiriman harus cepat, CS-nya harus responsif, tapi kita juga harus rajin nambahin koleksi barang di kategori yang kita pilih. Jadi kalau misalnya di kategori wellness ya selain produk natural skincare, tambahin juga kebutuhan sehari-hari yang sehat, makanan sehat, suplemen juga, dan nambahin limited edition produk yang biasanya unik dan lucu. Ini bisa ditambahkan sesekali aja. Biasanya ketika kita jalan-jalan, cobalah hunting untuk mencari barang yang aneh dan lucu dan sellable. Waktu itu aku pernah menambahkan balsam herbal. Ini produk nemunya nggak sengaja ketika pergi ke Thailand di peternakan lebah. Ada tuh produk ini dan aku masukin ke koleksi. Ternyata tanggapan konsumen cukup bagus. Dan yang terakhir, ini yang paling penting sih, dan pernah aku bahas di episode sebelumnya, adalah membangun merek. Karena merek toko yang kuat atau merek personal kita yang kuat di kategori tertentu itu penting banget untuk mendapatkan kepercayaan konsumen dan jadi referensi tiap kali orang butuh produk di kategori itu. Bentar, sebelum aku tutup episode kali ini, ada pertanyaan nih. MLM itu reseller juga apa enggak sih? Iya sih, tapi beda sistem ya. Nah, kalau kamu penasaran dengan MLM, ini money game atau bukan, ini scam atau bukan, apa iya sih kita bisa dapat income dari jadi anggota MLM dan menjual produk MLM? Nah, kita bakal bahas tentang ini di episode ke-9. Jadi tungguin ya kalau kamu tertarik di topik tentang ini. Jadi inilah episode yang ke-8. Terima kasih buat kamu yang sudah dengerin episode kali ini. Kalau podcast ini bermanfaat, beri kami review bintang 5 dan tolong share podcast ini supaya lebih banyak lagi orang yang terbantu dengan podcast ini. Jadi see you next episode.